Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Al-Qawaidul Khamsah. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, kaidah atau qawaid itu terbagi menjadi dua, ada qawaidul usuliyah, ada qawaidul fiqhiyah. Dan Al-Qawaidul Khamsah ini masuknya ke qawaidul fiqhiyah atau kaidah fikih. Dan Al-Qawaidul Khamsah terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, kemudian al-yaqin la yuzalu bisyak, kemudian al-musyaqqatu tajlibut taysir, ad-dararu yuzalu, dan yang terakhir al-'adatu muhkamatun. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu tergantung tujuannya. Dasar hukumnya terdapat dari potongan satu hadis, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebenarnya ini panjang hadisnya, tapi ini hanya potongannya saja. Yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang dia niati. Dan eksistensi niat menurut Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Dan menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abu Dawud, dan lain-lain sepakat bahwa hadis tentang niat merupakan sepertiga ilmu. Menurut Imam Baihaqi, mengilustrasikan hadis tersebut tidak lepas dari 3 hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Jadi intinya, maksud dari innamal a'malu binniyat, setiap amaliyah pasti didasarkan pada niatnya. Jika tidak, maka amaliyah tersebut atau perbuatan tersebut, nah itu membingungkan. Maksudnya, nah dia niatnya mau ngapain gitu. Ketika mengerjakan sesuatu, dia niatnya untuk apa gitu. Nah, oleh karena itu, niat memiliki posisi yang sangat penting, sebab ia sebagai penentu segala gerak tingkah dan amaliyah yang dilakukan menjadi bernilai baik atau tidaknya. Garis besar, maksud dan tujuan niat yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat. Contohnya, adat ini diartikan dengan perilaku atau kegiatan atau aktivitas yang memang kita lakukan setiap hari, yang memang rutin. Nah, contohnya ini misalnya kita setiap hari mandi. Mandi di sini niatnya untuk membersihkan badan, untuk menyegarkan badan. Akan tetapi ketika kita mau mandi, tapi mandinya ini mandi wajib atau mandi besar, ini kan kegiatannya sama antara mandi wajib sama mandi seperti biasa, sama-sama mandi, ya kan? Akan tetapi ada perbedaan di dalamnya. Oleh karena itu, memang diharuskan dengan didahului dengan niat. Nah, contohnya lagi seperti kayak puasa, aktivitas puasa. Puasa itu kan tidak makan dan tidak minum. Tapi ada juga misalnya si A ini memang nggak mau makan, nggak mau minum, tapi dia juga nggak puasa gitu. Dia niatnya nggak puasa, tapi dia nggak minum sama nggak makan di hari itu. Nah, itu kan aktivitas yang sama. Otomatis ketika kita memang mau berpuasa, ini diharuskan dengan niat sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Ini banyak juga contohnya, seperti kayak sholat wajib atau sholat sunnah, atau puasa wajib, puasa sunnah. Ini kan sama, aktivitasnya sama, kegiatannya sama, sama-sama sholat, sama-sama puasa, hanya ada yang membedakan di dalamnya. Yang membedakan adalah dari niatnya. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan. Dan secara lebih mendalam, para fuqaha atau para ulama ini merinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah mahdhah seperti toharoh, wudhu, tayamum, mandi junub, sholat, qasar jamak, wajib,
sunnah, zakat, haji, saum, ataupun masih banyak lagi. Nah, ini memang dianjurkan sebelum melaksanakan atau melakukan kegiatan amaliyah ini harus disertai dengan niat. Dan memang ada beberapa pendapat dari para ulama, ada memang yang harus melafalkan suatu niat ketika kita mau mengerjakan sesuatu. Tapi ada juga yang mengatakan nggak perlu dilafalkan secara lisan, hanya di dalam hati itu udah cukup. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Dan dasar hukum kaidah ini adalah terdapat dalam satu hadis, beberapa hadis sebenarnya. Ini yang pertama adalah inna syaitana la ya'ti ahadukum wa huwa fi sholatih fayaqulu lahu ahdathta fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sesungguhnya syaitan akan mendatangi kalian, satu di antara kalian dalam keadaan sholat. Kemudian setan itu berkata pada salah seorang di antara kalian, kamu telah berhadas, maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara ataupun menemukan bau. Dan hadis yang kedua ini, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholla thalathan am arba'an falyatrah syakka wal yabni ada mastaiqona. Rawahu Muslim. Artinya, ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkan rakaat yang diyakini. Dan ini udah jelas dari hadisnya tersebut, ketika kita mengalami keraguan-raguan ketika menjalankan ibadah. Contoh yang pertama, ketika melaksanakan sholat. Seringkali kita merasa ragu, ragunya itu ketika sholat, kita barusan kentut atau tidak gitu kan. Nah, itu yakini enggak sebelum kamu memang mendengar suaranya ataupun baunya. Dan yang hadis kedua ini, ketika kita ragu, ini tadi udah 2 rakaat, apa udah 3 rakaat, apa udah 4 rakaat, kamu ragu. Nah, kalau ini sebenarnya dihukumin dengan yang paling sedikit. Misalnya kamu ragu antara 2 sama 3, berarti kamu ngambil yang paling sedikit 2-nya. Tapi diusahakan jangan apa ya, jangan sedikit-dikit ragu. Ragu itu pasti datangnya dari setan. Karena kadang yang bikin ragu atau itu kita sendiri sih. Gitu. Kadang kita yang mempertanyakan, ini gimana sih? Takut salah, takut begini gitu. Nah, ini sebaiknya dihilangkan rasa keraguan-raguan itu. Dari kaidah asasi al-yakin la yuzalu bisyak, kemudian muncul kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya, yaitu yang pertama adalah kaidah bako makana ada makana, keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau ini lebih dihukumi ketika sholat. Maksudnya gini, orang yang misalnya meyakini dirinya suci atau punya wudhu, terus dia ragu apakah dia berhadas semisal kentut atau enggak. Nah, ini berarti yang dipakai adalah hukum yang pertama. Maksudnya hukum pertama ini, ya dia awalnya dalam keadaan sudah berwudhu, berarti yang diambil itu kondisi yang pertama. Jadi kondisi sebelumnya itu yang dipakai. Misalnya kondisi sebelumnya itu dia belum wudhu, maka ketika dia ragu ya berarti dihukuminya belum wudhu. Dan memang ada beberapa hal juga yang memang kita mengalami keraguan-raguan ya. Misalnya orang yang lagi makan sahur, terus dia ragu
ini udah subuh, waktunya subuh apa belum gitu. Dan yang kedua yaitu kaidah baroah azimah atau bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Kalau untuk kasus yang kedua ini, dia disamakan berdasar kaidah ini. Sebenarnya ini tentang seorang saksi. Seorang saksi ini tidak bisa menjadi dasar penetapan seseorang harus menanggung hak-hak orang lain selama tidak ada bukti pendukung lain atau sumpah dari pihak penuntut. Jadi berdasarkan kaidah ini pula yang diterima ketika persidangan, misalnya saksinya itu cuma satu, terus dia butuh saksi. Nah kita itu saksi tapi saksinya cuma satu, ya itu nggak bisa dilimpahkan ke kita karena memang syarat seorang saksi itu kan memang kita nggak bisa bersaksi juga kalau memang saksinya cuma hanya satu. Saksi itu harus lebih dari satu orang. Kemudian yang selanjutnya kaidah mang syakka hal fa'ala syai'an amla fal as annahu lam yaf'alhu, yaitu orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya. Contohnya, orang yang ragu apakah telah meninggalkan atau melakukan kunut, maka dianjurkan melakukan sujud syahwi. Untuk kasus ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa melaksanakan kunut. Tapi kan memang ada beberapa orang yang tidak biasa atau memang setiap sholat subuh nggak pernah melaksanakan kunut. Ya udah, ketika dia nggak melaksanakan kunut, ya dia nggak perlu sujud syahwi gitu. Tapi memang untuk sujud syahwi ini banyak pendapatnya juga. Ada yang bilang ya kalau lupa ya nggak harus sujud syahwi juga gitu. Ada yang bilang seperti itu. Dan macam-macam sih sebenarnya kalau pendapat para ulama. Ini tergantung kalian mau megang yang mana gitu. Terus kemudian syakka kaidah man tayaqqana al-fi'la wa syakfi al-qalil au al-kathir huma il ala al-qalil. Orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit. Ini contohnya tadi tentang sholat. Sholat ketika kita ragu udah 2 apa 3 rakaat, berarti yang diambilnya yang sedikitnya itu. Kemudian kaidah al-asl al-adam. Hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain. Contohnya misalnya si A utang ke si B. Kemudian si A ini tiba-tiba menyatakan saya udah melunasi utang gitu kan. Dalam hukum ini nggak boleh yang penghutang dia tuh yang mengumumkan saya udah melunasi gitu. Yang berhak ngomong seperti itu adalah si B tadi yang memberi utang. Selanjutnya, al-musyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan untuk memudahkan. Dasar pengambilan hukum dalam surat Al-Hajj 28, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian di surat An-Nisa surat ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Intinya untuk kaidah al-musyaqqatu tajlibut taisir, ya segimana dalam agama Islam sendiri Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, dan ada sebab-sebab rukhsah atau keringanan ketika kita sedang melaksanakan ibadah gitu. Ada beberapa keringanan, itu ada 7. Yang pertama, safar atau
berpergian. Ya jelas kita sudah tahu ketika safar atau berpergian kita mendapatkan keringanan ketika menjalankan sholat. Itu ketika perjalanan jauh kita diperbolehkan menjamak sholat atau mengkosor. Kemudian yang kedua yaitu sakit. Sakit, rukhsah disebabkan sakit itu juga banyak. Kita bisa tayamum ketika kita sakit kulit yang nggak bisa menggunakan air, berarti bisa tayamum. Atau kita ketika sholat fardu, sholat wajib, bisa melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, kalau nggak bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk bisa tidur, dan masih banyak yang lain. Nggak bisa puasa ketika dalam keadaan sakit, itu juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga adalah ikroh atau keterpaksaan. Menurut Imam Ar-Rafi'i, ini keterpaksaan ini contohnya misalnya orang yang dipaksa membunuh dengan ancaman akan dibunuh juga gitu. Kalau misalnya dia nggak melakukan itu juga termasuk dalam keterpaksaan. Kemudian nisyan atau lupa adalah ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Ya wajarlah kalau namanya lupa, ya kan, manusia tidak bisa lepas dari lupa. Kemudian jahil atau ketidaktahuan atau diartikan kebodohan. Ya ini hukumnya ketika orang yang memang tidak tahu itu ya masih bisa dimaafkan gitu. Ketika kita tidak tahu ini hukumnya apa, nah itu masih bisa dimaafkan. Tapi bukan berarti karena kita tidak tahu, atau misalnya kalau misalnya kita tahu malah jadi dosa gitu kan. Kita tahu itu nggak boleh tapi kita ngelakuin, nah, ujungnya dosa. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu terus kita ngelakuin, itu kan masih dimaafkan. Jadi kamu nggak mau belajar, itu yang salah sebenarnya. Ya harusnya kalau memang nggak tahu ya belajar gitu. Kemudian user, kesulitan, maksudnya kesulitan terhindar dari najis. Contohnya itu misalnya ketika kamu mau sholat atau kamu lagi beraktivitas aja kayak sekolah gitu kan, terus waktunya sholat ya sholat, tapi kan kamu nggak tahu ini keadaan baju yang kamu pakai setelah beraktivitas itu najis apa enggak. Bisa jadi kamu kena debu-debu, apalagi kamu tuh kadang asal duduk aja di lantai ya kan, debunya itu kan bisa jadi najis gitu kan. Ada orang dari kamar mandi, bisa jadi yang dia injak najis, kan belum tahu juga. Nah itu kalau itu faktor kesengajaan. Tapi kalau misalnya memang nggak sengaja, misalnya kamu udah berhati-hati biar nggak terkena najis, terus tapi tetap aja kena debunya nggak tahu najis atau enggak, itu kan sulit untuk dihindari. Yaitu boleh, maksudnya itu masih bisa dimaafkan, itu salah satu rukhsah atau keringanannya. Kemudian yang terakhir adalah naksu atau sifat kurang. Sifat kurang ini kebalikan dari sifat sempurna. Maksudnya pada dasarnya semua manusia kan memang mengharapkan kesempurnaan, tapi ya banyak juga ya kita nggak apa-apa tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi wanita, kemudian budak dan anak-anak gitu. Masyakoh atau kesulitan, dan ini ada pembagiannya. Masyakoh yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. Yang kedua, masyakoh yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Dan masyakoh yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan, itu contohnya misalnya kita terdapat atau kita mendapatkan kesulitan ketika mau wudhu pas sholat subuh, nah itu airnya dingin banget. Nah itu sebenarnya untuk masyakoh yang seperti itu kan masih bisa dilewatin gitu. Gak ada apa ya, gak ada kesusahan yang berarti, kecuali kalau memang dia dalam keadaan sakit
sakit kulit seperti yang tadi, maka boleh tayamum. Tapi kalau misalnya susah karena dingin banget airnya, nah itu yang nggak bisa. Terus yang kedua ini masyakoh yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Contohnya gini, misalnya ada bencana alam yang terjadi pada hari itu, tapi posisinya kita belum melaksanakan sholat. Nah ini yang didahulukan adalah menyelamatkan dirinya dulu sebelum melakukan ibadah. Kemudian ada macam-macam takhfif atau keringanan, itu ada 6. Yang pertama adalah takhfif isqat, yang artinya keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. Seperti kewajiban haji bisa gugur bila ada kekhawatiran atas keselamatan jiwa atau harta. Kemudian yang kedua, takhfif tangkis, yaitu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. Seperti keringanan bagi musafir yang boleh mengqosor sholat, yang 4 itu menjadi 2. Kemudian takhfif ibdal, yaitu keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah, seperti orang yang mestinya wajib wudhu bila menggunakan air bisa memperparah, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Selanjutnya takhfif takdim, yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan, seperti sholat asar yang memiliki waktu tersendiri. Bagi musafir boleh mengerjakannya di waktu duhur, atau boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Jadi untuk takhfif takdim ini kita mendahulukan waktu, ya, sholatnya diduluin di waktunya zuhur. Kalau takhfif takhir ini kebalikannya, berarti kita menggabungkan atau mengqosor sholat zuhur dan asar, tapi kita mengerjakannya di akhir, yaitu di waktu asar. Yang terakhir adalah takhfif tarkhis, yaitu keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal awalnya sulit dilaksanakan, seperti kebolehan memakan bangkai dalam kondisi terdesak, atau kebolehan berobat dengan jenis makanan yang najis atau yang diharamkan. Nah, ketika situasinya memang tidak ada obat lain lagi selain itu. Selanjutnya ad-dararu yuzalu, yang artinya adalah bahaya harus dicegah. Dasar pengambilan kaidah ini dari satu hadis, la dararu wala diraru, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan juga ada dalam surat ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum, surat Al-A'raf ayat 55, wala tufsidu fil ardh, dan janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan di bumi. Dalam konteks ini bisa diartikan atau dimaksudkan kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih, diantaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan si pembeli tersebut. Dan penjelasannya, kondisi darurat menurut Imam As-Suyuti ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah kondisi darurat memperbolehkan keharaman, dan kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatnya tidak kurang dari keharaman. Contohnya seperti ini, kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak dan tidak ada makanan lain. Nah, kalau misalnya dia tidak mau makan itu, dia bisa mengakibatkan mati gitu, terus atau meninggal. Nah, terus yang kedua, perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar daruratnya. Jadi maksudnya di sini adalah seperti orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai, tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya, atau bisa jadi bisa
bukan makan bangkai aja, misalnya makan makanan yang haram seperti atau daging yang haram seperti babi atau anjing, ini diperbolehkan asalkan dalam keadaan terdesak, dan juga ketika makannya kita juga makan secukupnya aja, nggak boleh sampai sampai banyak gitu karena enak jadi terus nggak boleh. Jadi ini hanya secukupnya saja. Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada 5, yaitu yang pertama adalah kondisi darurat. Kondisi darurat di sini yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian, itu seperti halnya tadi dengan memakan bangkai atau makan daging haram, babi atau anjing yang dalam keadaannya kita sedang kelaparan dan tidak ada makanan lain, jika tidak memakannya akan menyebabkan meninggal dunia gitu. Terus yang kedua adalah hajat, yaitu kondisi yang bila tidak menerjang atau tidak melakukan keharaman tidak menyebabkan kematian tapi akan kesulitan. Dalam kondisi tersebut jadi orang boleh melakukan keharaman namun ia diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, seperti orang kelaparan yang bila tidak makan tidak sampai menyebabkan mati, namun akan mengalami kesulitan dan penderitaan akibat kelaparan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya, seperti seorang yang ingin menikmati bubur, makanan yang berlemak, atau ikan laut. Terus yang keempat adalah zina, atau zina di sini maksudnya perhiasannya. Beda, zina sama zina itu beda. Yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja, seperti menambah garam pada sayur, menambah gula pada kue, dan semisalnya. Terus yang terakhir adalah fudul, yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan, seperti orang yang hendak berpesta dengan berbagai makanan dari yang haram atau syubhat. Yang terakhir yaitu al-'adatu muhkamatun, kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Ini mungkin yang pernah kita bahas, yaitu sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu urf, yaitu tentang adat istiadat. Dan kaidah ini diambil dari realitas sosial masyarakat bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jadi jika ditemukan suatu masyarakat yang meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya. Landasan hukumnya ini ada satu hadis yang berbunyi mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa ilallahi hasanun. Apa yang dilihat dianggap baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah Subhanahu wa taala adalah baik juga. Dan penjelasannya di sini, standar legalitas adat ada 3, yaitu cukup sekali, harus berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah. Ya, adat memang seperti itu ya. Pastinya adat itu bisa dikatakan adat, tradisi, atau ya adat istiadat gitu. Kebiasaan itu kan terjadinya harus berulang-ulang kali. Kalau misalnya baru satu kali belum bisa disebut dengan adat atau kebiasaan. Kaidah adah mu'tabaroh, adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Dengan gambaran, adat di suatu daerah berbeda-beda dari satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka adat seperti ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum.
Dan kaidah adah ini diambil dari realitas sosial masyarakat, itu tadi udah dibahas, yang pastinya adat ini bisa dijadikan sumber hukum ketika dia tidak berbentrokan dengan syariat Islam. Pertentangan uruf dan syara maka dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, bila tidak berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan uruf yang berlaku. Contohnya misalnya kita melakukan sesuatu hal tapi kegiatan yang kita lakukan tidak berkaitan dengan hukum syar'i, maka kita melihat dari norma adat istiadat setempat seperti apa, itu yang didahulukan adalah urufnya dibanding hukum syar'inya. Yang kedua, bila berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan yang syar'i dulu, tidak boleh mendahulukan uruf. Tapi ini perlu diingat sekali lagi, uruf atau adat istiadat ini boleh digunakan asalkan tidak bertolak belakang dengan hukum syar'i. Dan seperti yang kita bahas juga, ada beberapa ulama yang membolehkan memakai uruf ini, tapi ada juga yang memang tidak setuju dengan uruf. Al-Qaidul Khomsah ini merupakan materi terakhir di semester 1. Seharusnya kita menghabiskan materi di semester 1 semua, tapi ya karena keadaan gak bisa juga, materi yang sebelumnya juga belum tentu bisa dipahami dengan sempurna. Ya oleh karena itu saya sendiri menghabiskan cuma sampai materi di semester 1 karena 2 minggu lagi kita akan mengadakan PAS dan materinya dari bab pertama sampai bab yang kelima ini tentang Al-Qaidul Khomsah. Sekian dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.